Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta rasa syukur yang rasa nikmat yang harus kita syukuri ya. Ketika kita bisa bangun pagi, membuka mata, menghidupkan udara itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah pada kesempatan kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran kewirausahaan. Baik, sebelum kita lanjut kegiatan pada hari ini, belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya berdoa. Ya, silakan. Sebelum belajar atau ini terdekat dalam hati mulai. Selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jay. Alhamdulillah. Setiap apapun itu harus kita awali dengan doa. Awali dengan bismillah, tutuplah dengan amal. Segala kegiatan apapun harus kita awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah ya. Ada yang sakit sekarang ini? Nggak ada. Ada. Ada yang sakit? Ada. Seorang. Siapa? Tiga. Ya. Azhar. Azhar juga sakit. Tiga. Berarti yang tidak hadir yang sakit saja ya, yang lainnya hadir ya. Oke, kita doakan teman kita yang sakit ini mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa gabung lagi sama kita ya di kelas ini. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak mau menanyakan perasaan kalian dulu nih. Boleh dari perwakilan kelompok aja nih karena ini waktunya juga habis. Boleh dari perwakilan kelompok ini, yang ini dan ini, yang ini. Oke ya. Jadi kalian lengkapi kalimat kampung ini. Hari ini saya merasa titik-titik. Hari ini saya merasa titik-titik karena titik-titik. Ya. Entah itu apa yang kalian rasakan hari ini. Ya. Ungkapin aja. Silakan dari kelompok ini dulu. Hari ini saya merasa gerah karena terlalu panas. Gerah ya. Lanjut. Hari ini saya merasa titik-titik karena jadi sering rasa bahagia. Oke, lanjut. Yang ini kelompok. Maaf, yang belajar ini. Hari ini saya merasa titik-titik karena titik-titik. Silakan. Siapa? Hari ini saya merasa senang karena Merasa senang, ini merasa gerah, ini merasa bahagia, ini merasa senang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau kita ini setting dulu. Nanti ada instrumen, nah ini instrumennya teknis stop ya. Kalian kan sudah belajar dari pagi sampai jam berapa tadi? 10 ya kurang lebih. Sudah mungkin pikiran kalian juga agak banyak materi-materi yang masuk ke dalam pikiran kalian sehingga membuat konsen kalian agak agak terpecah ya. Mungkin di sini Bapak mau mengembalikan konsen kalian kembali ya. Mudah-mudahan bisa mengembalikan konsen kalian kembali. Yang penting kalian fokus mendengarkan instrumen ini ya. Instrumen ini nanti bunyinya Bapak Ibu, tapi di sini Bapak Ibunya anggaplah kalian itu siswa-siswi ya. Tolong duduknya yang rapi. Ini hanya berapa 4 menit kurang lebih untuk fokusnya. Silakan didengarkan ya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran. Fokus ya, jangan matikan temannya. Fokus, boleh matikan 5 menit.
Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya Boleh tegak, agar lebih nyaman. boleh Cobalah duduk di bengkok, tetap tegak, tetapi kedua bahu pokoknya fokus ya, rileks. pikirannya fokus. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Fokus ya. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda diam dan perlahan? Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Terima kasih, tentang lu, untuk semua. Bagaimana perasaannya? Perwakilan boleh silakan setelah melakukan teknik stop ini. Apa yang Anda rasakan? Lebih press, lebih long. Lebih press, kemudian lebih long ya. Sekarang sudah tenang, fokusnya sudah kembali, silakan berdiri dulu. Ada satu permainan lagi. Ini supaya semangat. Sudah pernah dengar kayak gini? Ketika saya bilang ber 1 kali, ini ya, ber 2 kali, ber 3 kali, berkali-kali, ber ya, bisa ya? Oke? Dan ini bunyinya. Siap, bisa? Oke. 1, 2, 3. Ber 1 kali, ber 2 kali, ber 3 kali, berkali-kali, Gak salah ya, ada senyum ya. Yang tadi agak ada patah hati mungkin sama pacarnya atau apa. Kita fokus ya, kembali lagi.
laptop ya, kembali ke kelas kita. Kita parkirkan dulu pikiran tentang teman dekat kita, tentang lain kita fokus dulu ya ke pembelajaran. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang strategi promosi ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengolahan makanan. Nah, sekarang kita tinggal membahas strategi promosinya. Setelah kita olah, apa sih tujuan akhir kita ini tentang memasarkan ya produk yang kita buat, apa namanya, ujung-ujungnya akan kita jual ke pasaran ya. Makanya sekarang kita akan membahas tentang strategi promosi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami, mengenal konsumen dan pesaing pemasaran produk pengolahan makanan khas daerah. Kemudian memahami strategi promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah. Kemudian memahami komponen-komponen media promosi atau cara-cara media promosi ya pengolahan makanan khas daerah. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran yang mungkin akan kita capai pada pertemuan kali ini ya. Kemudian Bapak juga akan menyampaikan langkah-langkah pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, pembelajaran kita nanti di sini Bapak akan menjelaskan beberapa pengertian strategi promosi itu apa, di PowerPoint. Kemudian setelah itu nanti kalian akan mengamati video ya. Nanti Bapak akan tanyakan 3 video strategi promosi makanan khas daerah ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan kasih kalian LKPD. Nanti akan Bapak kasih LKPD. Setelah itu nanti kalian isi LKPD-nya. Nah, setelah diisi nanti masing-masing kelompok ya. Nanti Bapak bagi kelompok juga. Kalian tiap-tiap kelompok mempresentasikannya. Mempresentasikannya di situ aja boleh, di tempatnya masing-masing ya. Tetapi dengan berdiri ya. Paham ya? Oke. Sebelum kita ke materi, di sini Bapak akan mengajukan pertanyaan dulu nih. Materi kita kan pengolahan makanan khas daerah. Kemarin kita materi sebelumnya sudah membuat cara pengolahannya makanan khas daerah. Jadi tiap-tiap daerah itu punya makanan khasnya. Ada tahu gitu, ada somai ya, ada pempek ya, itu makanan khas daerah. Nah, cara pengolahannya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang strategi promosinya. Nah, jadi mau tanya nih Bapak, di lingkungan kalian itu ada nggak yang jualan makanan khas daerah atau cemilan-cemilan khas daerah? Ada nggak? Ada ya. Kira-kira kalian pernah lihat nggak bagaimana cara pedagang tersebut atau penjual tersebut mempromosikan dagangannya? Ada yang pernah lihat nggak? Siapa? Kayak gimana? Sih, gimana? Gimana tahu bulat itu cara mempromosikannya? Pakai speaker yang kayak gimana Kak? Bulat. Ya betul kayak gitu. Itu merupakan strategi promosi mereka. Ketika menggunakan speaker itu, tahu bulat, mereka punya ciri khas. Ketika ada suara seperti itu, tahu bulat, berarti ada tahu bulat, itu akan mendengar jarak 1 km ya. Maka itu memancing seseorang untuk atau calon konsumen untuk mendekati pengeras suara tersebut ya. Seperti itu. Kemudian ada juga tahu gejrot ya. Gejrot, kalau tahu gejrot itu ada cilok juga ya, pakai ini ya, apa namanya, trompet ya, ekok gitu kan. Ada juga bakso kan, bakso itu merupakan kerapok ya, itu udah asing ya bakso ya. Itu merupakan strategi promosi ya, promosi yang dilakukan ya untuk supaya apa namanya produk-produknya bisa dikenali oleh konsumen ya. Seperti itu ya, paham ya? Di sini saya akan membagikan kelompok. Sebelumnya memang sudah saya bagikan kelompok ya di share di grup itu. Ini kelompoknya berdasarkan asesmen yang awal ya, yang saya bagikan waktu itu. Ini ada nama kelompoknya sudah sesuai ya, sudah sesuai nama-namanya.
Kalau memang sudah sesuai, nanti kita langsung masuk ke materi ya. Oh iya, saya lupa menyampaikan, nanti di LKPD itu ada berbeda ya, tiap-tiap kelompok itu pertanyaannya berbeda-beda ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3, 4 itu akan berbeda pertanyaannya. Karena saya ambilnya dari asesmen awal ya kelompoknya. Jadi soalnya pun akan berbeda juga ya. Jadi tidak sama ya. Mungkin ada sedikit persamaan, tetapi ada sedikit perbedaan juga ya. Sebelum kita ke strategi promosi, kita harus tahu dulu itu siapa sih konsumen itu. Nah, siapa sih konsumen? Pembeli ya. Pembeli itu adalah konsumen. Kalau calon konsumen, orang yang baru calon ya, menjadi konsumen kita. Nah, Baru menanyakan ya Pak? ya, Baru menanyakan. ya. Kalau konsumen itu baru calon ya, baru mau menanyakan, kalau mau apa namanya, tanya-tanya gitu baru calon konsumen ya. Ketika sudah membeli produk kita baru sudah disebut konsumen kita. Ya, konsumen itu setiap orang akan memakai barang jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan ya. Jadi konsumen itu setiap orang atau pemakai barang jasa yang suatu perusahaan keluarkan ya, tidak untuk diperjualkan, jadi untuk mereka pakai ya, maka disebut konsumen ya. Nah, kemudian strategi promosi. Nah, karena kita membahas strategi promosi, nah, strategi promosi ini merupakan promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. Nah, secara sederhananya menurut kalian promosi itu apa sih? Paling kan secara pengertian promosi ya secara luas. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. Ada yang mau mengungkapkan pendapat gak? Apa namanya? Promosi itu apa sih? Promosi itu barang saya misalnya. Promosi ini barang saya nih. Berarti promosi itu secara sederhananya apa? Memperkenalkan barang. Apa? Memperkenalkan barang. Jadi promosi itu secara sederhananya memperkenalkan produk atau barang yang kita miliki. Ingat, supaya membeli produk kita ya, promosi ya. Berarti promosi itu menawarkan ya. Pemirsa, seorang pedagang bakso di Semper, Jakarta Utara mendadak viral karena berpenampilan perlente saat berjualan. Selain penampilannya eksentrik, untuk seorang penjual bakso yang enak dan harganya yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan. Melihat gayanya, tak terbayang jika pria yang bernama Sugio atau yang biasa dipanggil Baron ini adalah pedagang bakso. Dan memang setiap harinya Baron selalu berpenampilan parlente. Di rumahnya yang sederhana di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Baron selalu menyiapkan pakaian sebelum berjualan. Seperti saat ditemui, Baron mengenakan kemeja lengan panjang dengan celana bahan lengkap dengan dasi dan sepatu kulit. Baron pun tampil bak para pekerja kantoran. Kacamata hitam menggenapi penampilan nyentriknya. Dengan penampilan parlentenya, ayah 4 anak ini mendorong gerobak bakso dagangannya ke tempat biasa mangka di ujung gang tak jauh dari rumah. Dan benar saja, kehadiran Baron pun langsung diserbu para pembeli, mulai dari anak-anak hingga emak-emak. Selain rasa baksonya yang cukup membuka selera, penampilan parlente Baron menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Ibu-ibu itu Baron itu penggemarnya banyak karena setiap ada yang lewat. Mas Baron. Karena pakaian nyentrik itu? Iya benar, karena nyentrik itu jadi terkenal. Baron mengaku sengaja berdandan ala pekerja kantoran agar dirinya bisa lebih cepat dikenal. Dan cara ini pun cukup membuahkan hasil. Saya inspirasi sendiri. Makanya istri kadang bingung kok tampilannya bisa keren banget. Dengan pakaian begini? Pembeli bertambah dari mana aja pada nyampe. Oke. Iya.
karena harganya terjangkau sama ibu-ibu sama anak sekolah. Berjualan mulai pukul 10 pagi, bakso dagangan Baron biasanya habis hanya dalam 4 jam. Apalagi untuk satu porsi bakso, Baron menawarkan variasi harga mulai dari Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp15.000. Dari Jakarta, Sopyan Firdaus, iNews melaporkan. Temanya apa? Temanya ini Bagaimana cara Ibu Putri untuk Bagaimana Tari Putri bergabung? Presentasi luar biasa. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan
itu merupakan strategi juga ya. Pedagang bakso dengan keunikannya memakai pakaian rapi, ala kantoran, kemudian pedagang gorengan memakai pakaian unik dengan bernyanyi. Yang pedagang ikan juga pakaian yang rapi, kemudian rasanya yang cantik. Mereka pedagang itu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan ramah ya, sehingga strategi promosinya itu merupakan yang menurut mereka itu luar biasa, sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli produknya. Bisa saja nanti pada ketika jualan, mau jualan takoyaki misalnya, pakai jas, pakai dasi bisa mangkal ya. Nanti kan banyak apa namanya anak-anak SMA nanti kan pada nongkrong kan, kemudian dibeli misi di GSP, pokoknya gila. Itu merupakan strategi promosi juga kan, supaya karena ada dua kemungkinan ya, ada tiga kemungkinan ya pelanggan itu bisa membeli produk kita. Yang pertama karena produk kita, yang kedua karena pelayanannya, karena penjualnya. Bisa jadi penjualnya kurang bagus, maksudnya kurang rapi, produknya enak, jadi kita membeli karena produknya yang enak atau produknya yang bagus. Bisa jadi produknya biasa saja, tetapi yang jualannya rapi, kemudian cantik, nah itu bisa jadi si pelanggan itu bisa membeli karena ingin bertemu dengan si penjualnya misalnya. Nah, itu juga merupakan strategi. Bisa jadi produknya biasa saja, kemudian penjualnya penampilannya produk biasa saja, tidak terlalu rapi, tetapi pelayanannya yang luar biasa. Nah itu merupakan menarik juga kepada calon konsumen. Karena ketika si konsumen itu nyaman, maka mereka akan datang kembali. Syukur-syukur tiga-tiganya kita penuhi, udah pelayanan yang bagus, kemudian yang jualan yang rapi, kemudian yang terakhir produknya yang luar biasa, bisa bersaing dengan produk kita. Nah itu poin plus. Insya Allah si konsumen kita akan selalu loyalitas ya pada produk kita ya. Karena target kita selain meningkatkan target promosi ini, selain meningkatkan angka penjualan, target yang tadi yaitu memunculkan loyalitas ya, kesetiaan pelanggan ya, supaya pelanggan itu datang terus ya. Maka ada tiga kemungkinan bisa membeli. Syukur-syukur tinggal konsentrasi ya. Oke, karena semua kelompok sudah presentasi, ini hampir di penghujung pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semua kelompok luar biasa, semuanya bagus hasil diskusinya. Saya sangat mengapresiasi semua kelompok juga saling bekerjasama. Sekarang masing-masing kelompok silakan kalian catat dulu poin-poin pentingnya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan nanti kemudian perwakilan dari perempuan atau laki-laki untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ini silakan ya. Poin-poin penting apa sih yang menurut kalian penting nih? Maksudnya apa kesimpulannya pada pertemuan kali ini? Kesimpulan saya, dengan strategi promosi yang baik, kita dapat melakukan dengan sesuai yang kita harapkan. Dengan strategi yang baik, kita bisa memasarkan produk kita sesuai apa yang kita harapkan. Jadi sesuai target sasaran. Strategi yang baik ya, strategi yang tepat sasaran. Ada lagi? Kelompok mana? Silakan nanti. Kesimpulan saya, dengan strategi yang baik juga kita bisa menjual produk kita sesuai yang kita harapkan dan tepat sasaran. Oke, jadi menurut hasil juga hampir sama dengan sisi. Dengan strategi yang baik kita bisa memasarkan produk kita sesuai yang kita harapkan dan tepat sasaran ya. Karena dengan strategi yang tepat sasaran, strategi yang baik kita bisa menjual produk kita sesuai yang apa yang kita harapkan. Kalau target pasar kita misalnya anak-anak, berarti strategi promosinya harus seperti apa ya yang kita produk boleh yang ada. Ya, dari saya. Ya,
memperdalam Ya, tentang promosi, Pak. saya memperdalam tentang promosi ya. Jadi hal barunya kalian tahu yang promosi itu ya. Ya, Oke. mengetahui banyak tentang promosi. Luar biasa. Istirahat ya, Pak. Mendorong perkembangan kreativitas dan kemampuan untuk berpikir inovatif. Hal barunya. Dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Jadi hal barunya mendorong kreativitas untuk berbisnis ya, untuk usaha ya, hal barunya. Kalau perasaannya gimana? Perasaan pada pembelajaran ini Sangat senang. senang ya? Nyoto. Oke, refleksinya nanti ya di ujung. Sebelum kita tutup, saya punya satu kata motivasi dulu buat kalian. Kata-kata besar ini. Kata-kata besar ini buat kalian khusus ya. Jangan berhenti ketika kalian jatuh. Berhentilah ketika kalian sudah sampai. Mau nggak maksudnya? Oke, kalian menyerah untuk sekolah di sini, untuk menjalani pendidikan atau entah itu ada halangan apapun, kendala ekonomi dan apapun, jangan membuat kalian berhenti dan putus sekolah. Berhentilah ketika kalian nanti sudah lulus dari sini. Intinya tetap semangat, jangan menyerah ya. Karena masa depan kalian masih panjang. Terima kasih. Pertemuan kali ini saya tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin.